Jadi kenapa makanan instan itu dianggap? Karena sebagian besar makanan instan itu komposisi gizinya kurang seimbang. Jadi cenderung mempunyai komposisi gizi tertentu yang lebih tinggi, misalnya tinggi karbohidratnya saja atau tinggi lemaknya, karbohidrat dengan lemak. Sementara kebutuhan gizi itu kan bukan hanya itu, gitu kan. Apalagi remaja nih, sedang masa pemilihan yang cukup pesat. Jadi dia perlu protein juga, ya, perlu vitamin, perlu mineral, perlu serat makanan. Nah, sementara di makanan-makanan instan itu tidak cukup ya. Contohnya misalkan yang sering sarapan paginya ini aja, misalnya. Iya, benar-benar. Mie rebus misalnya, itu hanya karbohidrat saja komposisinya. Ada protein sedikit banget. Iya. Jadi tidak mencukupi untuk kebutuhan gizi pada usia remaja khususnya. Kalau misalnya kita terbiasa dengan makan yang tidak seimbang, artinya kekurangan berbagai zat-zat gizi yang memang diperlukan. Seluruh zat gizi itu diperlukan oleh tubuh kita. Ya, memang ada yang diperlukan secara makro, seperti karbohidrat, lemak, protein, ada yang diperlukan secara mikro, vitamin, mineral, dan zat gizi yang lainnya diperlukan mikro. Tetapi sebenarnya harus ada, ya. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, nanti akan mengganggu keseimbangan tubuh, kan? Sehingga terjadi masalah gizi, gitu kan? Ya, masalah gizi itu salah satunya tadi anemia. Kenapa terjadi anemia? Karena tadi kekurangan anemia itu bisa terjadi karena kekurangan zat besi, misalnya ya. Bisa juga kekurangan vitamin B12, asam folat, gitu kan. Nah, itu semuanya didapat dari makanan yang kita makan, gitu ya. Yang tentunya tadi dari apa yang dimakan oleh kita itu pasti akan berdampak pada kinerja itu salah banget. Jadi ada anak-anak remaja yang anemia itu akan kurang konsentrasi belajar, ya, karena tadi dengan posisi atau kondisi yang pusing, lemah, gitu kan, lemes, mana bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ya. Di samping itu juga nanti kedepannya itu jangka panjangnya. Jadi kan yang remaja ini kan akan dewasa. Kalau terus dalam kondisi yang kekurangan darah atau anemia tadi, dia akan pada saat usia hamil, misalkan dia akan menjadi ibu hamil yang kurang sehat. Apapun yang kita konsumsi secara berlebihan, hasilnya kurang bagus ya. Jadi betul sih, daging merah itu bisa membantu mencegah anemia. Dalam daging merah baik dari daging sapi, daging kambing, itu mengandung cukup hemoglobin. Proteinnya juga cukup tinggi, itu bisa mencegah anemia. Nah, tetapi kalau tidak seimbang lagi ya, kembali ke keseimbangan ya. Jadi kalau misalnya makan daging terus juga, itu akan ada efek yang lain, misalnya bisa menjadi kolesterolnya tinggi, anemia teratasi, tapi kolesterolnya jadi tinggi, gitu kan, atau gangguan-gangguan gizi yang lainnya. Jadi tetap dianjurkan sesuai dengan porsinya, dengan kebutuhan orang. Walaupun memang di usia remaja ini kebutuhan gizinya cukup tinggi, ya, khususnya misalnya di proteinnya, di zat besinya, di asam folatnya, khususnya remaja putri. Karena mereka kan menstruasi kan, sehingga makanya kenapa harus ditambah suplemen untuk para remaja yang memang tadi pola konsumsi makannya yang kurang sehat ya, kurang seimbang gitu. Belum lagi dengan jajanan-jajanan di sekitar sekolahnya ya, yang memang cenderung lebih tinggi karbohidrat sama lemaknya gitu kan. Walaupun yang mengandung protein misalnya itu ada sih, tapi masih kurang diserap makanannya misalnya ya. Jadi boleh aja mengkonsumsi daging, tapi ya secukupnya aja. Ya. Kalau dari saya ya, dari profesi gizi khususnya gitu ya, tentunya harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang bergizi seimbang tentunya. Kemudian kalau memang sudah terkena anemia, itu harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, itu kan bukan program pemerintah, kalau untuk anak-anak sekolah ya, terutama remaja ya, dari
SMP, SMA itu udah ada sebenarnya. Ya. Walaupun kadang-kadang tidak dikonsumsi remaja ini gitu kan, sehingga capaian programnya nggak mencapai nih karena dengan berbagai keluhan, namanya juga anak remaja. Iya, betul. Misalnya merasa ini jadi nggak enak rasanya atau gimana gitu ya. Padahal sebenarnya itu untuk kebaikan mereka juga.